Inilah kajian yang dimaksud dengan hakiki. Hakikat dan hakiki adalah mutlak. Apa yang dikatakan mutlak adalah kebenaran yang tidak memiliki kebatilan. Banyak memang sungguh orang berani menceritakan tentang Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang memakai dirinya, diri yang terpakai sebagai Tuhan yang bercerita. Ini memang perbedaan antara ikatan tasawuf dengan tauhid. Sebagaimana kita lihat tariqatul ilallah, tasawuf ini adalah suatu kodrat yang bercerita dan menceritakan tentang Tuhan. Tetapi dalam masa tauhid adalah perjalanan ketuhanan itu dari Tuhan berawal dari aku. Aku itu dimunculkan oleh Dia. Ini yang dikatakan rantai sirullah atau tauhid. Kalaulah yang bercerita terungkap itu adalah sesuatu yang mendengar cerita dan menyampaikan cerita, ini namanya adalah sejarah turun-temurun. Tetapi kalau peristiwa itu menjadi sejarah, berarti orang yang berkalam tersebut dia telah mengalami. Masa mengalami adalah masa aku pada diri. Nah, dalam hal ini menghimbau kita kepada semua saudara kita, para ahli-ahli ma'rifat, kepada pencari-pencari Tuhan yang sangat dimuliakan Allah. Perlulah kiranya kita mengenal hakiki dari sebuah hakikat sebagai puncak kebenaran. Pada waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu pengetahuan yang mana yang akan saya sampaikan adalah sebuah peristiwa besar yang menjadi sejarah. Bahkan kita lihat dari sudut pandang kebenaran, banyak sungguh pemahaman yang tidak tepat pada sasaran kajian. Kenapa? Tingkat daripada adanya sesuatu yang ada itu dari sesuatu adalah penglihatan. Seorang yang belum melaksanakan penglihatan maka dia tidak mengalami pensaksian. Dikatakan timbulnya sebuah pensaksian setelah dia mengalami suatu penglihatan. Ini sangat riskan untuk dijadikan suatu alat mencapai keyakinan kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang dikatakan melihat dan mana yang dikatakan memandang. Pekerjaan antara dua sifat Tuhan pada Ta'ala dan pada Illah, artinya pada Tuhan dan ketuhanan, ini memiliki kerahasiaan-kerahasiaan terhadap perjalanan sebuah riwayat yang terjadi yang akan menjadi sejarah. Kalau kita bicara tentang sebuah penglihatan dan sebuah pandangan yang akan menimbulkan sebuah rasa, ini konteksnya. Kalau seseorang belum mengalami peristiwa, bagaimana bisa sesuatu yang terlihat itu akan terlihat? Dan bagaimana bisa sesuatu yang terlihat itu hanya yang dilihat yang mampu melihat? Memang sulit untuk dipahami oleh akal. Memang sulit juga untuk dipahami untuk iman menerima. Tetapi kenyataan Tuhan adalah ilmu yang nyata yang menjadi alamat
yang menjadi sebuah iman, yang menjadi sebuah sejarah. Keberangkatan kita untuk memahami, melihat dan memandang adalah suatu tujuan yang banyak disalahpahamkan tentang kata-kata makrifat. Pemakaian makrifat ini seseorang merasa dia memandang, mata batinnya memandang. Ini kebenarannya belum mutlak. Di sini kita melihat dalam kata pandang dan kata lihat ini terjadi dari dua kodrat ketuhanan, kodrat Tuhan dan kodrat ketuhanannya sendiri. Yang mana kodrat Tuhan itu memandang, sementara ketuhanan itu adalah melihat. Melihat dan memandang penglihatan sendiri itu membutuhkan kebenaran yang sangat kuat. Menyaksikan pandangan itu timbulnya suatu penglihatan. Melihat yang tidak terlihat itu. Ada 3 perkara yang menjadi sengketa batin bagi umat. Sengketa batin yang dimaksud adalah melihat batin yang tidak terlihat, melihat hayat yang tidak terlihat, dan melihat rahasia yang tidak terlihat. Ini dibutuhkan pelita dari penglihatan itu sendiri yang disebut dengan pandang. Mendirikan pelita penglihatan disebut dengan pandang. Inilah satu kesatuan. Karena 3 kodrat yang tidak bisa kita lihat adalah memiliki posisi yang tidak terjangkau. Pertama dilihat dikatakan dengan batin. Batin itu adalah sesuatu ketinggian yang tidak terjangkau oleh pikiran. Tidak terjangkau oleh akal. Ini ketinggian yang sangat luar biasa yang tidak mampu dicapai oleh akal. Maka pandanganlah yang bisa menembus itu. Yang kedua adalah hayat yang tidak bisa dilihat. Dan dia berada dalam kejauhan yang sangat mampu dicapai hanya oleh pandangan. Pandangan itulah yang mampu melihat, yaitu penglihatan yang sangat jauh. Kejauhan hayat hanya mampu dipandang, bukan hanya dilihat. Begitu juga yang ketiga, rahasia daripada Allah. Melihat rahasia itu hanya kodrat dari rahasia itu sendiri. Kedalaman yang sangat dalam yang tak terhingga adalah rahasia Allah. Untuk menatap kepada ketiga kan, wujud yang 3 yang menjadi pokok sasaran mata hati, mata batin, hanya bisa dilihat oleh pandangan itu sendiri. Kejauhan dan ketinggian serta kedalaman itu hanya mampu dilihat oleh pandangan itu sendiri. Bagaimana bisa 3 perkara tadi telah dibayangkan dalam suatu pertanda dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak pernah terlihat akan bisa terlihat. Dalam ketinggian batin. Sehingga dengan segala cara umat mencapai
tingkat batin. Tapi dia tidak berpikir bagaimana dia bisa memandang batin itu sebagai penglihatan. Inilah yang dikatakan sesuatu yang sulit kita terima, yaitu melihat penglihatan itu sendiri. Kejauhan hayat melebihi dari kejauhan pandangan. Apapun yang kita lihat, hanya pandanganlah yang mampu begitu juga sebalik. Kedalaman rahasia Allah hanya mampu dipandang. Tidak mudah memang untuk bermakrifat, kecuali menjadi makrifat itu sendiri. Tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu melihat yang tidak terlihat, kecuali sudah berdiri pandangan pelita daripada penglihatan itu sendiri. Itulah pandangan. Dinamakan dengan pelita pandang. Kejauhan dan ketinggian serta kedalaman dalam posisi tingkat kerahasiaan, tingkat batin dan tingkat hayat. Kita melihat apabila tiga kodrat tadi sudah menyatu dalam kodrat alafa, alam fa, yaitu alam rahasia, dengan kemunculan berdirinya pelita yang mana kita melihat keberadaan pertanda dalam Al-Quran. Berbaris duanya alif disebut an, in dan ud, menandakan kedatangan, ketinggian dan kedalaman untuk mencapai sebuah pandangan. Maka disinilah akan menjadi suatu kata. Ini yang disampaikan dengan kalam ainun, yang mana kodrat ketinggian dalam kodrat an, kejauhan dalam kodrat in, serta kedalaman dalam kodrat un. Makomnya batin, ketinggian yang tidak tercapai oleh penglihatan, hidup hayat yang tidak tercapai oleh kejauhan oleh penglihatan, dan sirnya Allah, rahasia yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan, kejauhan, kecuali menyatunya penglihatan yang tiga tersebut. Batin an, batin in dan batin un akan menyatu menjadi tubuh pandang. Ini yang dikatakan ainun sabita. Dengan ainun sabita ini berupalah wujud pelita tersebut. Pelita pandang akan masuk dalam wujud jauhar yang muncul pada sabita. Basitah akan menjadi sabita, terlihat dalam wujud ayan kerajiannya Allah. Nur kasiyah muncul dari alif nafsun natijah. Dengan demikian anak akan berwujud. Barulah kita bisa dikatakan melihat yang tidak terlihat adalah pandangan yang melihat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Begitu juga
kebersamaan, persekutuan dalam masa sebuah kodrat. Inilah yang kita lihat titik kebenaran. Seseorang yang melihat, tapi dia belum mendirikan pelita pandangnya, maka penglihatan dia itu akan batil dari kebenaran. Dia tidak akan melihat yang sesungguhnya. Dia tidak akan menjumpai yang sebenarnya. Apa yang kamu lihat bukanlah yang sebenarnya, melainkan apa yang kamu pandang. Masa Jauhar masalah aku pada Kudus. Di sini yang disebut masa aku dalam pandang. Ini yang dikatakan masa ain adalah masa aku. Aku dalam bahasa aku dalam pandangan ketunggalan yang akan tergema kepada tiga penglihatan, sehingga yang tiga itu melalui diri pandang Jauhar berdiri menatap kepada tiga kodrat rahasia yang tidak bisa dipandang. Maka semua akan nyata kalau dia sudah terhimpun dalam diri satu, terlihat dalam wujud ayan kerajiah yang disebut dengan alam nur kasiyah. Kita sudah memahami au itu kalau kita tulis dia akan berupa ain. Ain itu adalah pandang, diri pandang, diri sabita. Ini yang disebut dengan ma'rifat. Kalau peristiwa ini belum terhimpun menjadi satu, belum munculnya pelita dari penglihatan tersebut, maka tidak ada istilah batin bisa dilihat. Tidak ada bisa istilah sir bisa dilihat. Tidak ada istilah bisa hayat bisa dilihat sebelum dia menyatu menjadi diri pandang, dikatakan sabita. Hanya penglihatan, hanya batin yang mampu melihat batin, hanya hayat yang mampu melihat hayat, dan hanya sir yang mampu melihat sir. Dalam bahasa melihat, dilihat dan terlihat, berdirilah sebuah kodrat yang arif. Kodrat arif adalah kodrat sirnya Allah dalam kewalian. Sebuah wujud yang tidak diketahui mawujudnya, yang tidak berasma mawujudnya adalah wujud. Inilah wujudullah disebut kewalian. Ini yang disebut dengan arif. Terlihatnya arif itu menjadi kodrat diri ma'rifat. Ini yang dikatakan ma'rifat. Makhammatul arifan. Terlihatnya arifnya Allah. Arifnya Allah adalah wujudnya Allah. Maka dikatakan melihat Allah. Terlihat Allah. Dan yang melihat Allah. Proses untuk mendapatkan peristiwa itu tentu dengan menjalankan tingkat kata menuju gema ketunggalan pandangan menjadi gema halus yang menimbulkan adanya batin. Munculnya batin terlihat, munculnya sir terlihat, munculnya hayat terlihat. Apabila dia telah menyatu menjadi diri pandang. Hanya pandanganlah yang mampu melihat penglihatan itu sendiri.
maka bisalah ditetapkan sebuah diri jauhar batsita betul-betul telah mewujud menjadi diri pandang dalam tingkat AU, yang mana aftar telah terlihat dia menjadi nyata, sementara domahu adalah hakikat hakikinya. Hakikinya diri yang terlihat adalah AU yang disebut dengan aku, sementara ditulis dalam kalam ain. Maka diri pandang, semua itu adalah pandangan. Penglihatan yang dilihat oleh pandangan, hanya pandanganlah yang mampu melihat penglihatan itu sendiri. Inilah yang menjadikan tidak ada yang memandang dan siapa yang dilihat dan siapa yang dilihat dan siapa yang melihat, karena ini perbuatan keakuannya pada ketuhanannya disebut dengan A. Menggemakan, mentajalikan dalam mengalami peristiwa itu, maka terbukalah hijab seseorang. Kalau batin itu sudah nyata pada pandangan, maka batin akan mampu melihat batin. Kalau hayat itu sudah nyata pada diri pandang, maka hayat itu mampu dia melihat hayat. Begitu juga dengan sir atau rahasia. Kalau rahasia itu sudah nyata pada diri pandang, maka dia akan mampu melihat rahasia tersebut. Tujuan dari utama dari seorang yang menjalankan ma'rifat itu adalah mencapai pandang. Sebelum dia menjadi pandangan itu, dan apapun upaya dia untuk bisa melihat dan memandang, tidak akan pernah tercapai sebelum dia menjadi pandangan itu sendiri untuk melihat penglihatan. Semua ini adalah batin yang terlihat. Tapi batin yang terlihat itu adalah sesuatu yang bisa dipandang oleh diri pandang. Ini yang dikatakan nyata aku pada ma'rifat. Terlihat aku memang pada syariat, terasa aku memang pada hakikat, bergerak aku memang pada tarekat. Tapi nyatalah aku pada ma'rifat. Ma'rifat itu bukan sebuah pergelutan pandangan, tetapi kodrat dari pandangan tersebut. Jangan kita coba-coba untuk bermakrifat, tapi berdirilah sebagai makrifat. Peristiwa inilah yang menjadikan kebenaran makrifat tersebut menjadi sebuah makrifat dengan mengalami peristiwa terlihat, peristiwa melihat dan memandang, didirikan dan dibangunkan pelita pandang pada diri. Maka pelita pandang ini jauhar